Waduh, oposisi akan beberkan pengkhianatan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dalam rapat umum akhir pekan ini. Apakah hal tersebut? Oposisi dan kaum intelektual akan mengadakan rapat umum nasional pada hari Minggu lusa. Hrant Bagration, politikus dan juga mantan Perdana Menteri Armenia, mengatakan perlu dilakukannya secara segera pertemuan itu untuk mengungkapkan keterlibatan Perdana Menteri Nikol Pashinyan dalam perjanjian gencatan senjata yang dinilai sepihak dan merugikan Armenia. Bagration mengatakan fakta pengkhianatan Pashinyan akan dipublikasikan selama rapat, termasuk soal pengalihan tanah milik Armenia, seperti dikutip dari News ARM. Pasca penandatanganan perjanjian perdamaian dan juga gencatan senjata yang dilakukan Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi Rusia pada 10 November lalu, gedung parlemen digeruduk massa yang kecewa dengan perjanjian itu, menuduh Pashinyan telah menjual tanah air mereka dan berpihak kepada Azerbaijan. Yerevan dirubung aksi protes berminggu-minggu di tengah kekalahan atas perang terhadap Azerbaijan. Konflik internal segera negara itu meledak. Bukan hanya massa yang ingin Pashinyan mundur, tetapi juga para elit politik termasuk Presiden Sarkisyan yang menuntut perubahan kabinet. NewsArm melaporkan pada Senin 9 November, partai-partai itu telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada Pashinyan yang isinya antara lain kegagalan menangani agresi yang terjadi selama beberapa minggu yang telah menghilangkan ribuan nyawa, dan tindakan Pashinyan yang menyerahkan beberapa distrik kepada Azerbaijan tanpa dirembukan dulu. Pemimpin partai oposisi tanah air Armenia mengatakan mereka telah memilih calon pengganti Pashinyan. Kami akan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen seketika dan seperti semua kekuatan politik akan berusaha untuk mendapatkan mayoritas, ujar Artur Venetsian kepada wartawan dikutip dari NewsArm. Venetsian menambahkan bahwa pemilihan parlemen awal ini harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, perang Nagorno-Karabakh rupanya membawa dampak sial bagi Armenia. Bukan hanya kalah, Armenia juga harus mengalami kerugian secara ekonomi karena sumber daya mereka terserap membiayai perang. Dikutip zonajakarta.com dari Daily Sabah, pada Minggu 29 November, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sedang bingung karena Azerbaijan menuntut kompensasi alias ganti rugi kerusakan di Nagorno-Karabakh akibat perang selama lebih dari 2 bulan itu. Namun Armenia tak punya uang untuk menggantinya. Maka dengan sangat terpaksa wilayah negara mereka yakni Zangezur diserahkan ke Azerbaijan sebagai ganti kompensasi. Juru bicara Partai Republik Armenia Eduard Sharmazanov mengonfirmasi kebenaran kabar ini. Perdana Menteri Pashinyan akan duduk kembali di meja perundingan dan mengatakan kepada Baku, jika kami menyerahkan wilayah Zangezur karena kami tidak memiliki 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk membayar kerusakan perang di Nagorno-Karabakh, ujar Edward. Rupanya ini merupakan bumerang bagi Armenia, di mana rakyat yang pro-Yerevan malah membakar rumah mereka di Nagorno-Karabakh supaya tak bisa digunakan Azerbaijan. Namun Azerbaijan melakukan gugatan ke pengadilan internasional karena Nagorno-Karabakh merupakan wilayah mereka dan suatu pemakaran itu dicap sebagai tindakan kriminal yang dilakukan Armenia. Tanpa ragu, Baku langsung menuntut ganti rugi senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Karena sudah bokek parah, maka wilayah Zangezur diserahkan ke Azerbaijan. Selain itu, Armenia juga harus menyerahkan 3 distrik di Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan, yakni Agdam, Kalbajar, dan juga Lachin. Sementara itu, diberitakan sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan dan menyerahkan nota protes atas resolusi Senat Prancis tentang pengakuan kemerdekaan wilayah Nagorno-Karabakh. Resolusi hampir diterima dengan suara bulat oleh Senat Prancis. Pada 26 November 2020, Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan Zachary Gross dipanggil ke Kementerian Luar Negeri, kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyerahkan nota protes kepada Duta Besar sehubungan dengan disahkannya resolusi perlunya pengakuan Republik Nagorno-Karabakh oleh Senat Prancis pada 25 November tahun ini, sambung pernyataan itu. Azerbaijan memprotes dengan tegas atas resolusi tersebut yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional, Piagam PBB, Undang-Undang Final Helsinki, dan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 yang relevan dibawa untuk mendapatkan perhatian Duta Besar Prancis. Demikian bunyi pernyataan itu. Sebelumnya, Senat Prancis dilaporkan telah mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh dari 306 anggota Senat Prancis. 306 menyetujui resolusi itu. Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi, bunyi resolusi tersebut. Keputusan ini menuai kecaman dari pemerintah Azerbaijan dan juga Turki. Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan juga provokatif. Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi, ungkapnya. Sementara Turki yang mendukung Azerbaijan mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan. Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataannya. Armenia dan Azerbaijan terlibat peperangan di Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an yang berakhir dengan gencatan senjata. Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada 9 November di mana Armenia setuju untuk melepaskan hingga 20% wilayah yang direbut dari sisi lain dalam pertempuran baru-baru ini dan menyerahkan kendali atas beberapa daerah di luar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Armenia. Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Prancis pada hari Rabu adalah simbolis dan tidak mengikat secara hukum, yang berarti Paris tidak harus mengakui kawasan itu sebagai negara merdeka, tetapi menunjukkan dukungan yang kuat kepada komunitas Armenia di Prancis. Namun demikian, tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di Azerbaijan yang sebelumnya mengkritik Prancis karena mengambil sikap pro-Armenia dalam sengketa tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Armenia menyambut baik langkah itu sebagai langkah penting menuju pengakuan hak dan juga penentuan nasib sendiri.